Ada 7 manusia yang diamankan kata Allah. Siapa salah satunya? Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang berzikir di penghujung malam ketika sepi dan sunyi, tidak ada orang yang bangun, dia berzikir baca Quran, kata Allah, kata Nabi, sampai air matanya mengalir. Paling sempurna ibadah tahajud itu 1 salat, minimal 1 rakaat, banyakkan panjangkan berdirinya, lamakan sujudnya. Setelah salat ratil, ya, waratil Qur'ana tartila, baca Quran dengan murattal. Ketiga, berdoa, ya, da'una rabb, berdoa. Dan yang keempat, tutuplah dengan istighfar kepada Allah, karena Allah menunggu istighfar kita di langit dunia. Nabi tadi, bila malam berakhir, bila malam menjelang berakhir, sepertiga terakhir, Allah turun ke langit dunia menanti 3 perkara. Doa hamba, makanya ya da'una rabbahum, permintaan hamba, dia meminta kepada Allah apapun dia minta, urusan dunia, urusan akhirat, dikasih Allah langsung. Wabil asharihum yastaghfirun, Allah menunggu istighfar kita. Siapa yang minta ampun, saya ampun. Kita akan melewati sirat nanti selama 12.000 tahun lamanya, 21.000 tahun lamanya. Karena kata Nabi, siratal mustaqim itu dibentangkan di atas jahanam dengan 7 posko. Jarak dari satu posko ke posko 2 perjalanan 3.000 tahun kata Nabi. Kalau 21.000 tahun, Bapak kita akan meniti pelama tu Pak. Tapi ada orang yang meniti dengan secepat kilat. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum, mereka berjalan dengan cahaya. Kenapa mereka berjalan dengan cahaya? Kata Nabi, mereka berjalan dalam kegelapan malam menuju rumah Allah untuk salat subuh. Mereka dapat cahaya dan mereka baca, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan di hati saya cahaya, lidah saya bercahaya, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fauqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran. Ibu bapak yang belum hafal doa ini, nanti cek di Google, buka searching di Google itu, doa berjalan ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-79. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan di sedikit dari sisa malam maka bertahajudlah kamu dengan ibadah sunat, atau bisa juga diartikan sebagai ibadah tambahan untukmu. Niscaya Allah akan membangkitkanmu kelak di hari kiamat dan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Nah, itu artinya surat Al-Isra ayat 79. Jadi di ayat ini Bapak Ibu, Allah menjanjikan sesuatu yang besar. Apa janji Allah? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kelak ketika kamu dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, kamu akan ditempatkan Allah di tempat yang terpuji. Kita ini Bapak Ibu akan melewati fase-fase perjalanan yang panjang menuju Tuhan. Kata Allah di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan berjalan menuju Tuhan dengan perjalanan yang sangat panjang. Namanya kadahan. Jadi perjalanan kita menuju Tuhan itu panjang sekali, lama. Sekarang kita belum berjalan Bapak Ibu, kita sekarang sedang singgah di alam
di mana kita disuruh mengumpulkan bekal. Kata Allah, tazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa. Wahai manusia, berbekallah kamu sebanyak-banyaknya di dunia dengan bekal ketakwaan. Jadi bekal yang kita kumpulkan siang malam di dunia ini, inilah yang akan kita bawa ya sebagai supaya perjalanan kita mudah menuju Tuhan dan cepat. Bapak Ibu, kalau pergi ke Jakarta lalu mbok piti 100 juta, bisa capek sampai, betul bisa charter pesawat. Tapi kalau pergi Jakarta mbok piti 10 ribunya, jalan kaki lah, lama sampai begitu. Jadi makin banyak bekal yang kita kumpulkan, makin cepatlah kita sampainya menuju Tuhan. Dan perjalanan itu kata Allah tidak perjalanan pendek. Setelah di alam dunia ini Bapak Ibu, kita akan mati. Itu check-innya itu ya. Jadi mati itu kita check-in menuju akhirat, tapi belum ke akhirat. Masuk ruang tunggu dulu, namanya alam barzah. Di alam barzah itu kita menanti kiamat. Begitu kata Allah di surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Manusia akan dikungkung di alam barzah sampai hari kiamat datang, hari berbangkit, yub'atsun. Hari mereka dibangkitkan. Nah, selama itu mereka berada di alam barzah dan lama sekali Bapak Ibu. Ya, menurut hitungan para ahli, sebagian itu ahli fisika berpendapat menurut hitungan energi matahari ya, katanya nanti matahari itu akan kehabisan energi dan itulah kiamat. Ketika matahari sudah gelap, kiamat. Dan katanya energi matahari masih tersisa 6,5 miliar tahun lagi. Lama Pak. Ya, kalau itu hitungannya benar, berarti Bapak Ibu tidak akan menemui kiamat dong. Ya, tapi mati pasti. Kalau mati hari ini, ya mungkin 6 miliar tahun lagi nunggu di alam barzah, dan itu lama. Kalau itu benar hitungannya. Tapi wallahu alam lah. Tapi alam barzah itu alam penantian. Dia orang tidak diazab di sana dalam pengertian seperti yang kita pahami digergaji, dipukul, dipalunda. Di sana kita menunggu kiamat, tapi itu ada teror siang malam. Kata Allah di surah Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa asyian. Bagi calon-calon penghuni neraka di alam barzah itulah diperlihatkan neraka pagi dan sore. Melihat neraka pagi dan sore itu, tempat yang akan dia tempati di neraka kelak, itulah azab kubur namanya. Dan kerana itulah manusia minta balik ke dunia. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Nah, itu alam barzah, belum berjalan ke akhirat. Perjalanan ke akhirat itu baru dimulai setelah kiamat. Nah, kata Allah di surah Az-Zumar ayat 68, summa nufikha fihi ukhra. Ketika semua sudah binasa, tidak lagi yang tersisa, maka Allah akan tiup trompet yang kedua melalui malaikat Israfil. Apa yang terjadi? Semua manusia akan diberdirikan oleh Allah, menanti sesuatu yang tidak jelas. Kita berdiri saja, tidak ada kejelasan, diproses tidak, ditanya tidak, dihisap tidak, berdiri saja. Yanzurun namanya, qiyamu yanzurun. Berapa lama kita berdiri? Nabi menyebutkan dalam hadis Abu Ya'la, ya yauma yakumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yawm wa khamsuna alfasana. Semua manusia akan berdiri selama 50.000 tahun. Itu baru berdiri saja Pak. Belum ada proses, belum dihisap, belum ditimbang, belum lewat sirat. Berdiri saja 50.000 tahun. Wallahu alam 50.000 tahun hitungan di sana atau hitungan di sini. Kalau hitungan dunia lebih ringan. Kalau hitungan di sana, sehari di sana 1000 tahun pula di sini. Masya Allah Pak. Dan kata Nabi, matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Tudana syamsu lil abdi qadramil. Ya, matahari didekatkan ke manusia seukuran tongkat celak mata. Dekat sekali. Tidak bisa dibayangkan panasnya seperti apa dan hausnya bagaimana, hingga Allah menyebutkan di surat Maryam 85-86, wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Di hari kiamat, di hari berbangkit itu manusia digiring dari padang mahsyar dalam keadaan haus, yang saking hausnya wirda. Nabi tanya, apa itu wirda ya Rasulullah? Muqatta'atun al-a'na minal atas, leher mereka sebagian ada yang putus karena hausnya. Hingga manusia di padang mahsyar itu meminta, Rabbana arihna walau ilan nar. Ya Tuhan, pindahkanlah kami walaupun ke neraka. Mereka mengira neraka lebih ringan daripada padang mahsyar karena belum masuk neraka. Tapi merasa kalau lebih baik neraka daripada padang mahsyar. Kira-kira begitu. Dahsyatnya padang mahsyar itu Pak Ibu. Itu Masya Allah. Tidak ada yang akan tahan di padang mahsyar itu Pak. Berdiri selama itu.
Ini belum proses panjang nih, baru berdiri saja, belum ada kejelasan. Nah, kata Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di situ Allah menjanjikan satu janjinya. Apa janjinya? Di hari berbangkit itu, saat manusia berdiri 50.000 tahun di bawah terik panas yang tidak bisa digambarkan, haus yang tidak bisa dibayangkan, kata Allah, ada orang-orang yang akan ditempatkan Allah di tempat yang terpuji. Tidak ada panas, tidak ada haus, tidak ada capek, dia tenang. Bahkan sebentar saja rasa di padang mahsyar itu karena fasilitas yang mewah. Allah yang menjanjikannya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Janji Allah pasti. Wa kana wa'duhu maf'ula, dan janji Allah itu pasti terjadi. Dan kata Allah, Allah janjikan sebuah tempat yang terpuji bagi orang-orang tertentu yang amalnya di dunia spesial. Nah, apa yang membuat mereka menempati maqaman mahmuda di padang mahsyar itu? Kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di sisa-sisa malam, tidak di semua malam, tidak, di sisa-sisa malam, di sedikit dari sisa malam, mereka bertahajud dengan ibadah-ibadah sunat. Masalah Bapak Ibu ya, ini hebatnya tahajud nih Bapak Ibu. Allah minta di penghujung malam, tidak semua malam, karena kata Allah, innalaka fin nahari sabahan tawila. Kalau siang kamu bekerja, pekerjaanmu banyak, yang mengajar, yang ke kantor, yang ke sawah, yang ke ladang, jangan semua malam, kata Allah. Sedikit saja. Min itu maknanya tab'id, di penghujung malam, sedikit dari sisa malam, maka bergunakanlah untuk bertahajud. Jadi bukan salat tahajud Ibu ya. Tahajud itu artinya melakukan ibadah sunat di malam hari dengan catatan tidur dulu. Itu kenapa kata Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, berdirilah di sedikit dari sisa malam. Kalau begitu apa itu tahajud? Berselimut dulu. Makanya kata Allah, illa qalila, di sedikit malam. Kum, siapa? Orang yang berselimut tadi. Jadi tahajud itu Bapak Ibu, semua ibadah sunat, nafilah sifatnya, tambahan, bukan wajib. Minal lail, dikerjakan di sedikit malam atau di setengah malam, pokoknya di malam hari setelah Isya, dan harus berselimut dulu, tidur dulu. Jadi kalau Bapak Ibu tak mau laluk mata lah, misalnya lah jam 2 bergolek-golek nak laluk mata dan salat alai, itu tak tahajud namanya ya. Itu salat malam biasa saja. Tahajud itu kenapa menjadi besar nilainya? Karena kita melawan kantuk dan dingin. Membuang selimut, melawan kantuk dan dingin itu namanya tahajud. Karena makna tahajud itu adalah aiqaz, yang membangunkan bangun di malam hari ketika orang lelap tidur, kita bangun. Qiyam. Bangun dari tidur itu namanya tahajud. Jadi bukan salat tahajud. Karena salat tahajud itu tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada namanya salat tahajud. Karena begini Bapak Ibu, ibadah salat malam itu bisa tahajud, bisa tidak. Misalnya Bapak Ibu habis salat Isya, melaksanakan witir, itu salat malam namanya itu. Witir setelah Isya itu salat malam namanya, tapi tidak tahajud. Kalau Bapak Ibu bangun jam 4 atau jam setengah 5, lalu witir 1 rakaat, maka witir yang 1 rakaat itu namanya tahajud. Kenapa tahajud? Tahajud ibadah sunat, witir sunat. Di malam hari, ya malam setelah tidur dan setelah tidur. Maka semua ibadah sunat itu namanya tahajud. Salat adalah ibadah yang paling pokok dalam tahajud. Tapi bukan salat tahajud. Karena salat tahajud itu bukan hanya salat tahajud, semua ibadah salat itu yang sunat tidak ada namanya Pak Ibu. Tidak ada namanya ibadah salat sunat. Nabi tidak pernah memberi nama salat sunat. Coba, salat apa? Rawatib. Tidak ada nama dari Nabi itu. Hadis Ibnu Umar bercerita, saya hafal betul. Hafiz tu minan Nabi asyara rakaat. Saya hafal betul salat Nabi itu 10 rakaat, tidak pernah ditinggalkan seumur hidup beliau. Apa yang 10 itu? 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat subuh. Tidak ada nama.
Cuman para ulama mengasih nama supaya bisa membedakan dengan yang lain. Yang mengikut pada salat wajib namanya rawatib, karena rawatib artinya mengikut, menempel. Maka para ulama kasih nama rawatib. Nabi tidak ada kasih nama. Nabi salat saja, sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, selesai. Tidak ada nama. Karena ibadah sunat itu mutlak. Coba salat apa yang dikasih nama? Duha. Duha juga enggak ada nama apa. Salat duha itu hadisnya begini. Kata Nabi, setiap manusia diciptakan Allah dengan 360 sendi. Jadi kita ni ada sendi 360 nih. Makanya badan kita bisa dilipat-lipat. Karena ada pertemuan patahan tulang. Jumlahnya 360. Setiap sendi itu meminta sedekah setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu ya sedekah 1000 setiap sendi, maka setiap hari wajib bersedekah 360.000 setiap hari. Kalau tidak dihisap, subalatus alun nayauma izin anin naim, ini Bapak Ibu begini-begini nikmat ini. Coba lah tagang sejari Bapak Ibu, tidak bisa dipatahan nih. Tidak susah Bapak. Nikmat nih Pak. Besar nih nikmatnya nih. Saya punya guru Pak, pensiunan, dah meninggal beliau, usia 70 kurang lebih, karya ngoli lutui Pak. Jadi lutui aku punya oli saya Pak, ada gomoknya, sehingga dia tidak sakit, dipatah-patah lah. Karya ngoli ke Pak, akhirnya sekali 2 bulan pesunti oli ke Malaka Pak. Orang kadang biaya itu Pak. Maka kata Nabi, setiap sendi wajib sedekah setiap hari. Kalau dia tidak mampu bersedekah, maka dia bertasbih 360 setiap hari. Kalau dia tidak mampu juga bertasbih, maka cukuplah rakaatai duha, 2 rakaat di waktu duha. Tidak ada salat duha ya, 2 rakaat di waktu duha. Karena dikerjakannya di waktu duha, para ulama memberi nama salat duha. Ya, salat fajar, tidak ada salat fajar. Bacalah hadisnya. Kata Nabi, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan di waktu fajar. Tidak ada salat sunat fajar. 2 rakaat yang dikerjakan di waktu fajar. Karena dikerjakannya di waktu fajar, diberi namalah salat fajar. Lagi itu Pak. Niatnya tidak pakai nama. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, selesai. Tapi kalau salat wajib kasih nama. Zuhur, asar, sengaja aku salat asar, salat maghrib wajib. Yang sunat sifatnya mutlak. Sekarang begini, ada hadis sahih. Kata Nabi, kata Aisyah, iza tala al-fajru, kalau fajar sudah terbit, maksudnya sudah azan subuh, karena Rasulullah la yusalli illa rak'atan khafifatan. Nabi itu tidak pernah salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu kalau sudah terbit fajar, sudah azan subuh, Nabi tidak salat kecuali 2 rakaat. Nah sekarang begini, Bapak Ibu masuk masjid, sudah azan, waktu tinggal 4 menit lagi. Bapak Ibu mau salat apa? Tahiyatul masjid kah atau salat sunat fajar? Bapak Ibu salat 2 rakaat saja. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, masuk fajar, masuk tahiyatul masjid. Tidak perlu dikasih nama. Karena salat tahiyatul masjid itu tidak ada salat tahiyatul masjid juga namanya. Kata Nabi, iza dakhala ahadukum al masjid, bila salah seorang kamu masuk masjid, jangan duduk hatta yusalli raka'atan, kecuali dia salat 2 rakaat. Tidak ada salat tahiyatul masjid namanya. Bila kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Karena itu kalau Bapak Ibu terlambat datang ke masjid, mungkin orang ikamahnya tinggal setengah menit, tak bisa lagi salat sunat, berdiri saja menunggu ikamah salat subuh yang 2 rakaat itu, maka termasuk dari situ tahiyatul masjid pahalanya. Karena kan perintah Nabi begitu, kalau kamu masuk masjid jangan kamu duduk kecuali salat 2 rakaat. Dan disebutkan wajib sunat. Pokoknya kalau kamu masuk masjid baru boleh duduk kalau salat 2 rakaat. Yang tak bisa wajib sunat. Nah, namanya tahiyatul masjid karena dianggap itu penghormatan ke masjid. Menghormati masjid itu namanya tahiyatul masjid. Nabi tidak ada kasih nama. Tidak ada ibadah sunat itu yang Nabi kasih nama. Puasa juga begitu. Misalnya begini, itu hadis sahih ya, Nabi pulang ke rumah Aisyah.
Lalu bertanya Aisyah, ada tidak sesuatu, saya lapar. Kata Aisyah, saya tidak masak ya Rasulullah, saya tidak kali makan di rumah lo. Apa kata Nabi? Inni shaimun, sengaja aku berpuasa tanpa nama. Karena ibadah sunat boleh tanpa nama, tidak wajib memberi nama. Misalnya begini, ibu biasa puasa hari putih Yaumul Bid 13, 14, 15. Sekarang ibu puasanya pas hari Senin tanggal 13. Mau niat apa? Hari Senin atau Yaumul Bid? Ibu berniat saja, sengaja aku puasa karena Allah, masuk Senin, masuk Bid. Tapi kalau dieksplisitkan niatnya sesuai niat, sengaja aku puasa Senin, berarti Yaumul Bid ada pek lah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, berarti hari Senin ada pek lah. Tergantung niat. Makanya kalau Bapak Ibu masuk masjid, ya ada 2 salat sunat di situ, tahiyatul masjid masuk dan fajar ada, maka Bapak Ibu salat, sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Jadi ibadah sunat itu Bapak Ibu tidak ada kewajiban memberi nama, tapi boleh. Ustaz Ambu yo biasa bagi nama salat tahajud Ustaz, terus silakan. Karena kata Nabi, salat malam itu namanya salatul lail. Salatul lail masna masna, salat malam itu 2. Dan Aisyah bercerita, saya melihat Nabi salat malam, baik di malam Ramadan maupun di luar Ramadan. Salat malam namanya kata Aisyah 4, 4, 3, 11. Kalau dalam hadis lain Nabi mengatakan 2. Jika kamu takut fajar datang, maka salatlah 1 rakaat saja, witir dengannya. Bukan salat witir. Makanya Bapak Ibu tidak perlu sengaja aku salat witir 1 rakaat, tidak perlu. Sengaja aku salat 1 rakaat. 1 rakaat tu witir tu. Witir tu artinya ganjil. Bapak Ibu berkata, berniat sengaja aku salat 3 rakaat, itulah witir. Tidak perlu sebutkan witirnya lain. Tak apa lagi disebutkan witirnya. Bapak Ibu ingat akan salat 1 rakaat itu dah witir itu. Lawannya ganjil, sengaja aku salat 2 rakaat, berarti tidak witir itu. Sengaja aku salat 4 rakaat, tidak witir itu. Tapi sengaja aku salat 3 rakaat, nah witir itu mah. Tak perlu lagi sengaja aku salat witir 1 rakaat, itu double tu Pak. Allah sebut salat witir, siapa lagi 1 rakaat lah. Sengaja aku salat 1 rakaat, sudah, tak perlu pakai witir. 1 rakaat itu witir artinya, ganjil. Makanya Bapak Ibu, ibadah tahajud itu semua ibadah sunat yang dikerjakan di malam hari dan salat yang paling pokok. Itu kenapa perintah tahajud itu kata Allah, kum, berdiri. Karena salatlah ibadah yang berdiri. Dan itulah kenapa Bapak Ibu salat malam itu yang paling afdalnya bukan banyak rakaatnya. Maka baca hadis Aisyah tadi, apa kata Nabi? Kata Aisyah, Nabi itu saya lihat salat malamnya baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat, kata Aisyah. Tapi jangan berhenti pada bilangan 11. Keterangannya, jangan kalian tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri. Di situ sampai kaki Nabi bengkak-bengkak. Kenapa? Ya Al-Baqarah dan Ali Imran kadang 1 rakaat. Jadi 11 rakaat itu bukan 11 lalu Nabi berhenti tidur lagi, tidak. 11 itu berhentinya pada subuh hari. Kenapa? Karena kata Aisyah, jangan tanya panjang dan lamanya Nabi beri, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri. Karena itu salat malam itu yang paling afdal lama berdiri. Ibu bapak, biarlah salat 2 rakaat saja, tapi lamakan berdirinya. Baca ayat-ayat, mungkin tak, Abu tak apa ayat Ustaz. Baca yang hafal. Kata Allah, faqra ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah-mudah. Qul huwallah, ulang qul huwallah terus. Qul huwallah, lalu balik qul huwallah sampai capek, sampai latih, baru rukuk. Itu yang paling utama salat malam itu atau tahajud itu. Ya. Kenapa? Karena kata Allah, ketika nanti manusia berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun, dia tidak ikut lagi berdiri. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa? Karena ketika di dunia orang tidur lelap enak, dia berdiri capek. Maka sekarang ketika orang berdiri, dia tidak diberikan Allah lagi. Kan tidak adil Pak. Masuk dulu di dunia orang lalu tagak payah. Tu kini orang tagaknya 1 tahun tagak balik.
Kan tidak adil namanya itu, Pak. Allah ingin membayar capek berdirinya dulu. Yang seperti Nabi sampai bengkak kakinya di malam hari ketika orang tidur lelap dengan selimutnya. Dia mengangkat selimutnya, berdiri dia sampai capek kakinya. Maka di akhirat ketika orang capek berdiri, dia nak merasakan capek itu lagi. Kenapa? Sudah dibayarnya di dunia. Itu kenapa salat malam itu, ya, yang paling afdal itu lama berdirinya. Itu yang paling afdal, Pak Ibu, lama berdirinya. Ya, ya, itulah kenapa, ya, kata Allah kalau ibadah malam itu ya, di surat Al-Furqan ayat 64 dan juga di surat Qaf ayat 26, kata Allah apa? Wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Nah, makanya ibadah malam disebutkan dua, sujjadan wa qiyaman. Sujud, berdiri. Ini dua yang harus dilamakan nih. Kata Nabi, bila kamu sujud, lamakan sujudmu. Itu pada salat malam tuh. Ya. Makanya kata Allah begitu, ya. Ya, wa minal laili fasjud lahu. Di malam hari bersujudlah. Ada dua nih, Pak Ibu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila, berdirilah. Dan di ayat lain, wa minal laili fasjud lahu. Di malam hari bersujudlah. Ini dua gerakan yang harus lama dalam salat malam. Berdirinya panjangkan, sujudnya lamakan. Karena kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika bersujud, lamakan sujudmu, perbanyak berdoa ketika itu. Kenapa? Dalam hadis yang sahih Nabi menjelaskan, Allah turun ke langit dunia di penghujung malam. Setiap malam Allah turun ke langit dunia di penghujung malam, di sisa-sisa malam. Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku saya jawab, siapa yang meminta saya beri, dan siapa yang beristighfar saya ampuni semua dosanya. Itu kenapa di malam-malam itu suruh sujud agak panjang, berdoa ketika itu. Kenapa? Itu kondisi paling dekat hamba dengan Tuhan, dan Allah menunggu doa kita di penghujung malam. Ya, nah, jadi ibadah malam yang paling hebat itu adalah salat. Karena perintahnya jelas, kum fasjud, qiyaman wa sujjadan wa qiyaman. Nah, tapi ibadah malam atau tahajud itu tidak satu-satunya salat. Apa kata Allah di surat apa? Di surah Al-Muzammil, ketika kita sudah salat malam, maka kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan bacaan murattal. Baca Qur'an ini ada tiga, Bapak Ibu. Ada qiraah namanya. Kalau qiraah itu ya bacaan biasa. Misalnya bacaannya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Itu namanya qiraah. Kalau tilawah, baca dengan pemahaman, baca teksnya, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Itu namanya tilawah. Maka dasar tilawah, ya. Kalau murattal enggak, murattal kayak imam baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Jadi Bapak Ibu kalau baca itu baca dengan suara lirih. Hingga kata Allah, kenapa kita disuruh bersuara membaca Quran di malam hari itu? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Karena bacaan Al-Quran yang murattal di penghujung malam itu akan membuat hati kita pecah dan bergetar. Dan disitulah air mata kita akan mengalir. Dan kata Nabi berdasarkan hadis Bukhari Muslim, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar. Saat manusia berdiri selama 50.000 tahun, ada 7 manusia yang diamankan, kata Allah. Siapa salah satunya? Wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina. Orang yang berzikir di penghujung malam ketika sepi dan sunyi, tidak ada orang yang bangun, dia berzikir, baca Quran, kata Allah, kata Nabi, sampai air matanya mengalir. Itu mahal sekali, Bapak Ibu. Mahal. Orang yang berzikir di malam hari, zikir yang paling hebat itu Quran. Karena kata Allah di surat Al-Anbiya ayat 50, haza zikrun mubarak anzalnah. Al-Quran ini zikir yang paling diberkahi Allah. Ini Al-Quran ini kata Allah, zikir yang paling diberkahi Allah. Dan kalau dia baca Quran, makanya kata Nabi, bacalah Al-Quran wa antum tabkun. Bacalah Al-Quran sambil menangis. Karena dalam riwayat Nabi itu kalau baca Quran sampai bagaru-garu hanguk Nabi baca Quran seperti orang terisak-isak menangis. Kalau kau tidak mampu menangis membaca Al-Quran, fatabakau, paksakan tangismu. Bapak Ibu kalau baca Quran,
keluarkan air matanya. Kalau tidak bisa, gesek je bawang. Karena ada hati orang pun yang karih, Pak. Ya, tidak bisa pecah hatinya, Pak. Ya, makanya ini Pak Ibu, ini mahal ibadahnya. Agak sekali seumur hidup menjelang Bapak Ibu kita malaikat mau datang nih, agak sekali lah. Cari waktu di malam hari Bapak Ibu yang ketika orang sedang tidur, baca Quran dengan murattal tadi, ya, dengan bacaan yang bersuara, yang menyentuh hati kita, bergetar kita membacanya. Usahakan air mata Ibu menetes agak sekali saja seumur hidup. Bapak Ibu aman ketika hari berbangkit. Itu jaminan Allah dan Rasulnya begitu. Masya Allah Bapak Ibu ya. Itu kenapa perintah Allah ketika salat malam itu selesai, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan bacaan murattal. Nah, cuman saran saya ibu-ibu, kalau ibu baca Quran tuh kan kalau murattal kan berbunyi kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kalau begitu bacaannya Bapak Ibu, ibu-ibu jangan di kamar sampai apak lalu. Ya, kadang apak tuh kan ada sebagian payah jago pagi itu. Ibu tahajud, ibu baca Quran murattal dak apa tu. Akeh apa dulu menghadu dan lalu. Bapak Ibu kok kena pedang dak apa, kadang apa-apa kok nak sadanya saleh lah Pak. Memang makak kau macamnya. Ibu di luar. Karena ibadah malam tak boleh mengganggu orang Ibu. Di luar, di kamar atau di ruang tamu lah, Ibu bacalah di situ. Kalau Bapak bangun alhamdulillah, kalau enggak sudah Bapak Ibu selalu lakukan sendiri. Karena itu mahal ibadah tu Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu membaca Quran sambil menangis. Kalau enggak bisa, mungkin suatu hari Bapak Ibu yang punya rezeki lebih, pergi umrah lah di bulan Ramadan. Bapak Ibu umrah bulan Ramadan, salat di Masjid Haram atau Masjid Nabawi itu biasanya Pak kalau sembahyang tarawih di belakang imam di Masjid Haram itu ibadah aku mengalir tu. Cukup. Karena ibadah Ramadan itu ibadah malam yang lebih hebat dari tahajud lagi. Itu kenapa di bulan Ramadan disebut tarawih, karena kita tidak tidur-tidur. Di luar Ramadan disebut tahajud karena tidur dulu. Kalau di Ramadan tidak ada tahajud, kenapa? Memang tidak tidur-tidur. Maka namanya tarawih. Karena tarawih itu bersantai-santai artinya. Karena kita tidak tidur sampai pagi. Itu Pak. Ya, nah, ibu tarawih itulah setara dengan tahajud, bahkan lebih baik dari tahajud karena ibu tidak tidur semalaman. Itu makanya kata Nabi, man qama Ramadan, siapa yang bangun semalam-malam di bulan Ramadan, semalaman dia bangun di Ramadan, tidur, beribadah, sujud, ruku, baca Quran, diampuni semua dosanya kan. Maka tarawih itu tahajud sebenarnya, cuma dia tidak tidur. Bedanya aja dengan di luar Ramadan. Di luar Ramadan tidur dulu, tahajud namanya. Yang di Ramadan tidak tidur-tidur, maka tarawih namanya, santai-santai ibadahnya. Gitu tuh Pak. Nah, Bapak Ibu, ibadah kedua tahajud itu adalah baca Quran dengan bacaan murattal. Nah, yang ketiga itu disebutkan di surah As-Sajdah ayat 17, ayat 15, 16, 17. Kata Allah apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Ada kejutan yang hebat dari Allah kelak. Jadi masalah Bapak Ibu, Allah akan berikan kejutan nanti di akhirat. Tidak semua orang dapat kejutan Pak, tidak semua orang. Ada orang-orang tertentu kata Allah dapat kejutan. Siapa mereka? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Mereka menjelang pagi datang, maksudnya menjelang subuh, mengangkat lambungnya dari tempat tidurnya. Kalau ada orang sebelum azan subuh sudah mengangkat lambungnya, artinya sudah bangun. Lambungnya tidak lagi di atas kasur sampai azan, sudah dia angkat sebelum azan subuh berkumandang, lalu dia berdoa kepada Allah. Itulah yang akan mendapat kejutan atau kado spesial nanti di hari kiamat. Masalah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tidak salat, Bapak Ibu tidak baca Quran, tidak apa-apa. Bangun tidur, wudu, duduk di sajadah, berdoa. Berdoa itu pun tahajud namanya. Kenapa? Sunat malam hari setelah tidur, iya tahajud namanya. Cuma tidak terbaik, karena kalau yang terbaik itu diurut, salat dulu, baca Quran murattal, lalu berdoa. Itu yang paling hebat. Dia ada urutnya. Tapi kalaupun Bapak Ibu berdoa saja, sudah cukup tahajud. Karena begitu kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Doa itu pun masuk kategori tahajud karena nafilah, ibadah tambahan tersunat. Nah, yang keempat, yang paling terakhir ini dalam ibadah tahajud itu disebutkan di Az-Zariyat ayat 17-18. Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Siapa yang akan diamankan Allah di padang mahsyar? Kata Allah, di waktu sahur. Sahur itu maksudnya menjelang subuh, mereka banyak beristighfar kepada Allah. Menjelang sahur mereka yastaghfirun.
Jadi yang paling baik Bapak Ibu, yang paling sempurna ibadah tahajud itu satu salat, minimal 1 rakaat, banyakkan panjangkan berdirinya, lamakan sujudnya. Setelah salat ratil, ya, waratilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan murattal. Ketiga, berdoa. Ya, da'una rabb, berdoa. Dan yang keempat, tutuplah dengan istighfar kepada Allah, karena Allah menunggu istighfar kita di langit dunia. Kata Nabi tadi, bila malam berakhir, bila malam menjelang berakhir, sepertiga terakhir, Allah turun ke langit dunia menanti 3 perkara. Doa hamba, makanya ya da'una rabbahum. Permintaan hamba, dia meminta kepada Allah apapun dia minta, urusan dunia, urusan akhirat, dikasih Allah langsung. Wabil asharihum yastaghfirun, Allah menunggu istighfar kita. Siapa yang minta ampun, saya ampuni. Makanya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu salat, baca Quran, berdoa tadi, itu berangkat ke masjid, maka beristighfarlah sepanjang masjid, sepanjang perjalanan itu, sambil tadi membaca di awal itu doa keluar masjid dulu. Kan ada doa keluar masjid kan, yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, Allahumma ja'al li nuran. Bapak Ibu kalau berjalan dari rumah ke masjid, mintalah cahaya kepada Allah supaya kita lewat sirat nanti dengan cepat. Ya Allah, berikan hati saya bercahaya, lidah saya bercahaya, mata saya bercahaya, telinga saya bercahaya, depan bercahaya, belakang bercahaya, atas bercahaya, bawah bercahaya. Ya Allah, jadikan cahaya untuk saya. Ini penting Bapak Ibu baca doa ini, karena kita akan melewati sirat nanti selama 12.000 tahun lamanya. 21.000 tahun lamanya. Karena kata Nabi, Siratal Mustaqim itu dibentangkan di atas jahanam dengan 7 posko. Jarak dari satu posko ke posko 2 perjalanan 3.000 tahun kata Nabi. Jadi kalau 21.000 tahun Bapak Ibu kita akan meniti lama tu Pak, tapi ada orang yang meniti dengan secepat kilat. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum, mereka berjalan dengan cahaya. Kenapa mereka berjalan dengan cahaya? Kata Nabi, mereka berjalan dalam kegelapan malam menuju rumah Allah untuk salat subuh. Mereka dapat cahaya dan mereka baca, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan di hati saya cahaya, lidah saya bercahaya, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran. Ibu bapak yang belum hafal doa ini, nanti cek di Google, buka searching di Google itu, doa berjalan ke masjid. Tolong dibaca. Karena kita akan melewati sirat dalam perjalanan yang sangat jauh dan panjang, titiannya lebih halus dari rambut. Ada yang secepat kilat karena pakai cahaya. Kenapa? Di dunia ada minta cahaya, berjalan ke masjid. Itu penting juga tuh Pak. Ya. Doa berjalan menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, Allahumma ja'al li nuran. Tuh, penting tuh Pak. Sepanjang jalan tuh beristighfarlah. Beristighfar. Itu kenapa Bapak Ibu disuruh berjalan itu agak cari jalan-jalan panjang yang melingkar, supaya dalam perjalanan itu panjang kita mendapat cahaya dan istighfar kita juga bisa banyak. Dan itu jaminannya kata Allah nih, keamanan di padang mahsyar. Ini janji Allah bagi mereka yang mau mengangkat lambung di penghujung malam. Inilah makanya Bapak Ibu ya, ini saya kira kalau kita sudah tua-tua nih bisa Pak. Bapak Ibu yang lah pensiun ke lalu ndak lama lah kok. Enak. Ndak sama ni muda-muda bakaru makin pagi makin lama lalu apa Ibu. Lah tua-tua kan ada cabut Tuhan lalu nikmat lalu kau aja lalu sampai pagi dah. Jago aja sampai dah Ibu. Berzikirlah, beribadahlah, baca Quran lah, salat lah, terserahlah ibadah sunat apa yang Bapak Ibu kerjakan. Ya menjelang ya kita meninggalkan kehidupan dunia ini, minimal agak sekali bacalah Al-Quran sambil menangis. Agak sekali. Nah, kalau tak ya bisa tu dapat akal. Tapi biasanya ibu-ibu kalau bercakap jawab sudah bercakap tu murah menangis dak. Malam tu baca Quran, nangis begitu mah. Walaupun menangis tu bukan dia baca Qurannya, dia tak ibu hati tadi tak apa-apa, biarlah sambil baca Quran menangis. Itu caranya Pak. Caranya lah supaya ibu kau bisa menangis baca Quran, itu ya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Tentang janji Allah tadi ya. Allah menjanjikan apa? Maqamam mahmuda, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Syaratnya apa? Wa minal laili, di sisa malam dia bangun. Ibadahnya macam-macam, bisa salat, bisa baca Quran, bisa berdoa, bisa beristighfar, bisa berzikir. Yang penting nafilah, semuanya ibadah sunat.
Itulah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak. Kami tengok ada kawan-kawan yang salah sedikit dari 2 rakaat setelah Azan. melebihi yang disebutkan Rasulullah. Apa caranya? Ya, hadis dari Aisyah itu begini, Nabi kalau sudah terbit fajar, Nabi tidak salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Pakai sifat salat Nabi itu Pak, khafifaten, 2 rakaat yang ringan. Kenapa 2 rakaat yang ringan? Karena Nabi ingin segera iqamah subuh. Karena kalau bisa subuh itu juga di waktu fajar. Karena itu salat subuh disebut salat fajar. Wa inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh yang dikerjakan di waktu fajar dipersaksikan oleh para malaikat. Kalau bisa subuh itu di waktu fajar pula. Dan fajar itu tidak lama. Paling jarak terbit dengan terbenam dengan hilangnya fajar 10 menit. Subuh panjang sampai terbit matahari. Sekarang masih ada subuh. Cuman fajar tidak. Fajar itu sebentar. Karena itu salat sunatnya pas di waktu fajar. Dan subuhnya pun di waktu fajar pula. Makanya 2 rakaat pula. Itu pun ayatnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Makanya saya sering berpesan ke Pak Pengurus, kalau bisa interval antara azan subuh dan iqamah jangan terlalu panjang, maksimal 10 menit saja. Kenapa? Supaya kita bisa subuhnya di waktu fajar. Karena itu mahal yang di waktu fajar itu. Itu makanya Nabi 2 rakaat saja. Dan sahabat tidak ada yang terlambat. Kenapa? Karena dulu di masa Nabi azan 2 kali. Pertama Bilal disuruh azan dulu sekian lama sebelum waktu fajar datang. Orang bangun semua, orang berwuduk dulu, baru pergi ke masjid. Jadi azan kedua, Abdullah bin Ummi Maktum azan kedua, itu waktu subuh datang dan sahabat sudah berkumpul di masjid. Awak masalahnya nak, selalu lembah azan berangkat dari rumah lepak. Itulah terlambat panjang sedih bosiku. Makanya Bapak Ibu, ini kita bisa salat 4 rakaat tu Pak, karena interval panjang. Ya kan, duduk saja menunggu ke lama aja Pak. Bolehlah salat tahiyatul masjid dulu, baru salat ya fajar. Tapi Nabi mencontohkan 2 rakaat saja. Tapi bukan berarti tidak boleh 4. Cuma Nabi 2 tu supaya kita cepat iqamah. Itu rahasianya. Cukup 2 saja. Kan tadi bahasa Nabi, bila kamu masuk masjid jangan salat kecuali salat, jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Kan dia sudah salat 2 rakaat. Masuklah tahiyatul masjid di situ, apalagi diulang dengan fajarnya. Salat sunat fajar pun kan tidak ada pula 2 rakaat yang dikerjakan di waktu fajar. Itu makanya saya katakan ini tidak perlu Bapak Ibu berniat rinci. Jangan Bapak Ibu sengajaku salat sunat tahiyatul masjid plus fajar, tidak perlu pula. Sengajaku salat 2 rakaat karena Allah, selesai. Jadi kalau mau 4 sebenarnya tidak ada masalah Pak, dengan niat 1 tahiyatul masjid, 2 fajar karena waktu masih panjang. Yang tadi itu kalau waktunya memang sependek diatur, maka 2 rakaat sajalah. Di situ tidak perlu ada niat yang jelas. Niatnya sengajaku salat 2 rakaat karena Allah, masuk tahiyatul masjid, masuk fajar. Itu rahasianya Pak. Jadi makanya jangan panjang sekali Pak interval azan subuh dan iqamah subuh. Yang Isya boleh panjang, tapi yang subuh kalau bisa dipendekkan supaya subuh kita terlaksananya di waktu fajar pula. Itu rahasianya Pak, cepat. Karena yang di waktu fajar itu masyhuda, dipersaksikan para malaikat. Maka yang salat subuh, yang sekarang salat subuh yang baru jago Pak Ibu, tidak disaksikan malaikat lah. Ya, malaikat malam dah naik. Jadi salat subuh tadi Pak, kau kerajo malaikat malam Pak. Malaikat malam dah naik kata, dah turun malaikat siang. Apa baru salat subuh loh Pak. Kecik malaikat yang baru tiba, kau kerajo malam tadi kau macamnya. Enggak. Aku cerita kau keciknya. Entah. Kecik malaikat dan seorang lain, angku catat salah di kulit kertas tu caknya. Kalau sebut kau agen kenyo kalau ndak pada asal lain caknya dah. Itu kok lebonya dah Pak Ibu ya. Kalau ndak tu banyak lah. Walaupun tak begitu cara kerjanya tu. Walaupun akan dicatat juga. Ya tapi begitu lah logikanya kalau terlambat-terlambat salat subuh tu, malaikat yang bertugas tu pergi dia. Yang disaksikan tu waktu subuh itu. Karena di waktu subuh tu bertemulah malaikat malam dan malaikat siang kata Nabi, untuk menyaksikan amal kita. Nah, begitulah Pak. Jadi boleh Pak, bukan dilarang, cuman afdalnya 2 saja supaya kita cepat iqamahnya. Dan tak tahu Pak, di sini berapa interval azan dan iqamah Pak? Ya, kalau bisa 10 saja lah Pak.
Orang banyak terlambat kan ditunggu-tunggu. Aku terlambat. Nya terlambat ditunggu lah Pak. Ya dah. terlambat urusan ke salah seorang mengata terlambat. Itulah alasannya lupa ibu Nabi itu menyuruh Bilal azan 2 kali. Azan subuh 2 kali Pak. Itu. Sebenarnya orang terlambat itu Pak memang tak berencana aja, capek itu saya. Begitulah Bapak-bapak Ibu-ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.